Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4531 Zen Nanshan. Dimulai dari kota Suibo, mereka berpacu sejauh puluhan ribu mil dan memasuki pegunungan yang sunyi. Pegunungan itu tinggi dan padat dengan racun dan duri. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Lin Bai membuka matanya dan melihat ke bawah untuk melihat bahwa ada banyak aktivitas klan iblis di hutan, dan bahkan melewati beberapa wilayah klan iblis. Namun, sebagian besar klan iblis ini tidak memiliki prestasi tinggi, hanya kekuatan kultivasi di bawah level Tao, hanya level batin masing-masing klan iblis. Hanya pemimpin yang memiliki prestasi di atas level Tao. Keluarga iblis ini melekat pada keluarga Murong. Keluarga Murong menempati urat spiritual di Hengzhou dan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Keluarga iblis meminjam urat spiritual keluarga Murong untuk berkultivasi di sini, dan keluarga Murong juga menggunakan keluarga iblis ini untuk menjaga rumah mereka dan melindungi kebutuhan mereka sendiri. Ketika iblis di pegunungan merasakan bahwa ada prajurit di atas ranah Taoisme yang terbang lewat, mereka menundukkan kepala satu demi satu, terutama ketika mereka melihat tembok musuh Murong, mereka tidak berani maju dan mengganggu sejenak. Oleh karena itu, Lin Bai dan yang lainnya terbang selama 1 jam dan tiba di Gunung Zenan. Murong Qiuyuan, bersama para prajuritnya, mendarat di sebuah bukit. Sambil menatap ke arah pegunungan dan hutan lebat di sekitarnya, Murong berkata dengan suara rendah, "Kalian dapat menggali gua di sekitar sini dan memperbaikinya untuk sementara. Jika kalian menemukan musuh yang menyerang, kalian tidak perlu melaporkannya. Kalian dapat segera melawan. Tujuan perjalanan kita adalah untuk mempertahankan tempat ini. Kalian tidak perlu bertanya mengapa kalian ingin tetap di sini." Setelah Murong Qiuyuan selesai, dia mengangkat tangannya dan menggali sebuah gua di sebuah gunung. Ketika dia masuk ke dalamnya, dia duduk berlutut dan memejamkan mata. Para prajurit yang mengikuti Murong Qiuyuan bingung, tetapi mereka tidak mudah untuk bertanya. Seperti yang dikatakan Murong Qiuyuan, ini adalah urusan keluarga Murong. Mereka adalah rekrutan keluarga Murong dan tidak memiliki hak untuk mengganggu pengaturan keluarga Murong. Karena Murong Qiuyuan mengatur agar mereka beristirahat di sini, tentu saja itu sesuai dengan niatnya. Ayo pergi dan cari tempat untuk beristirahat. Li Meng, bersama Lin Bai dan yang lainnya, berpaling dari kerumunan dan menggali sebuah gua di sebuah lembah beberapa mil jauhnya. Dia dan Gong Sunqi, Ni Zun, Lin Bai dan Meng Po tinggal di sana untuk sementara waktu. Ni Zun, pergilah dan jelajahi bentang alam dalam jarak puluhan ribu mil di sekitar sini untuk melihat apakah ada yang meragukan. Ni Zun mengangguk, segera meninggalkan lembah, menuju dunia luar, segera menghilang. Mata keruh Meng Po tenggelam dan berbisik, "Aku tidak tahu mengapa Murong Qiuyuan membawa kita ke sini." Gunung Zenan, apa yang ada di sana? Meng Po mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung di luar lembah, yaitu Gunung Zenan. Gunung Zenan tidaklah besar. Dibandingkan dengan gunung-gunung lain di jajaran gunung ini, Gunung Zenan tergolong kecil. Tidak menonjol dan tidak menarik perhatian orang. Akan tetapi, Lin Bai dan Meng Po tidak mengerti mengapa keluarga Murong ingin mempertahankan tempat ini. Awalnya, baik Lin Bai maupun Li Meng mengira bahwa ini hanyalah perintah kecil dari keluarga Murong, yang digunakan untuk menguji apakah para rekrutan akan mendengarkan perintah. Akan tetapi, ketika Lin Bai dan Li Meng melihat Murong Qiuyuan, mereka berdua mengerti dalam hati bahwa perjalanan ini tidak akan sesederhana itu, pasti sangat penting. Selama sisa hari itu, Ni Zun akan meninggalkan lembah sesekali untuk melihat-lihat daerah sekitar pegunungan dengan Gong Sunqi. Dan Lin Bai akan keluar dan melihat-lihat dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, keakrabannya dengan medan di sekitarnya juga membantu dalam menghadapi keadaan darurat. Adapun Gunung Zenan, itu seperti gunung kecil. Murong Qiuyuan tidak membatasi para prajurit untuk pergi ke Gunung Zenan. Sebaliknya, ia membuka Gunung Zenan untuk semua prajurit. Prajurit manapun yang ingin pergi ke Gunung Zenan tidak dapat dihentikan. Hari ini, Ni Zun kembali dari penyelidikan dan berkata kepada Lin Bai, Li Meng dan yang lainnya, "Saya melihat dengan jelas bahwa keluarga Murong menghadap ke 4 arah. Gunung Zenan tempat kita berada sekarang berada di gerbang selatan keluarga Murong. Jika Gunung Zenan hilang, prajurit manapun dapat memasuki pedalaman keluarga Murong tanpa hambatan. Saya pikir keluarga Murong mengatur agar kita datang dan menjaga di sini, yang pasti untuk membiarkan kita menjaga gerbang selatan." Li Meng mengerutkan kening dan merenung lama, lalu perlahan berkata, "Baiklah, apakah Anda ingin menggunakan kami sebagai umpan meriam untuk keluarga Murong? Mari kita lawan putaran pertama dampak Sekte Iblis Abadi ketika yang terkuat dari Sekte Iblis Abadi menyerang." Ni Zun berkata dengan senyum pahit, "Saya pikir ini adalah niat sebenarnya dari keluarga Murong untuk merekrut kita." Gong Sunqi berkata dengan ekspresi melankolis, "Jika demikian, kami takut akan diancam."
Begitu orang kuat dari Sekte Iblis Abadi menyerang, dengan kekuatan hanya lebih dari 200 prajurit Tao dan alam dewa di sini, saya khawatir akan sulit untuk melawan pasukan Sekte Iblis Abadi. Terutama jika ada orang kuat di alam Tao Tai, situasi kita akan semakin mengkhawatirkan. Meng Po berkata dengan suara rendah, meskipun kita ingin membantu Sekte Iblis Abadi, jika kita dalam pertempuran jarak dekat, kita pasti akan terluka oleh pasukan yang bersahabat. Li Meng menatap Lin Bai dan bertanya, Lin Bai, apa pendapatmu tentang ini? Lin Bai menunduk dan berpikir lama, lalu mendongak dan berkata dengan serius, jika Sekte Iblis Abadi bermaksud membunuh keluarga Murong dari selatan, itu jelas bukan pilihan yang bijaksana. Li Meng bertanya, mengapa kamu melihatnya? Lin Bai berkata, ketika kami datang ke Gunung Zenan dari kota Suibo bersama Yuan Murong hari itu, di sepanjang jalan, aku melihat banyak klan iblis yang tinggal di pegunungan. Meskipun kultivasi klan iblis ini tidak tinggi, jumlahnya banyak. Jika Sekte Iblis Abadi dibunuh dari selatan, mereka pasti akan ditentang oleh keluarga iblis ini. Mereka adalah pengawas keluarga Murong untuk waktu yang lama. Keluarga Murong setia. Jika Sekte Iblis Abadi menerobos dari sini, itu pasti akan tertunda oleh klan iblis ini untuk waktu yang lama, yang akan menyebabkan keluarga Murong memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan yang kuat, mengatur formasi, dan melancarkan serangan balik. Karena kita semua dapat melihat ini, jelas bahwa Sekte Iblis Abadi dan keluarga Murong juga dapat melihatnya. Oleh karena itu, aku yakin bahwa bahkan jika Sekte Iblis Abadi ingin menyerang keluarga Murong, itu tidak akan menyerang dari wilayah selatan, dan pasti akan memilih cara yang lebih mudah dan cepat. Nizun mengangguk dan berkata, Lin Bai benar, tetapi dia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan menyerang dari sini. Untuk berjaga-jaga, keluarga Murong mengirim kami untuk berjaga di sini. Selain itu, kami tidak cukup besar untuk melawan pasukan. Kami di sini hanya untuk menonton. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, Tuan Nizun, jangan meremehkan dirimu sendiri. Keluarga Murong telah merekrut lebih dari 100 biksu. Selain anggota keluarga Murong yang dibawa oleh Murong Qiuyuan, ada lebih dari 200 prajurit Tao dan Dewa di sekitar Gunung Zenan. Ada lebih dari 200 prajurit di alam Tao dan Dewa, yang bukan merupakan kekuatan yang lemah. Jika ada lebih dari 200 prajurit di alam Tao dan Dewa di negara-negara lain dari 13 negara abadi, mereka akan cukup untuk menyapu bersih satu negara. Dan yang paling penting adalah Murong Qiuyuan. Jika kita di sini hanya untuk melindungi Wan Yi, maka keluarga Murong tidak perlu mengundang Murong Qiuyuan keluar. Kita hanya perlu mengirim seorang tetua untuk tinggal di sini. Gong Sunci berkata, Lin Bai, maksudmu, apakah keluarga Murong punya rencana di sini? Bab 4532, jika kau tidak membunuh ular itu, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Mendengar analisis Lin Bai, Gong Sunci dan Li Meng pertama kali merasa ada yang aneh dalam masalah ini. Seperti yang dikatakan Lin Bai, jika keluarga Murong hanya menyiapkan pasukan yang mencurigakan di Gunung Zenan untuk melumpuhkan Sekte Iblis Abadi, tidak perlu meminta kebencian dari pihak Murong. Karena musuh Yuan dari pihak Murong telah datang, itu menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang dihargai oleh keluarga Murong di Gunung Zenan. Hanya saja Lin Bai belum menemukannya. Mungkin tidak ada rencana, atau aku terlalu banyak berpikir. Lin Bai tertawa dan tidak mengatakannya dengan jelas. Kita tidak boleh mengendurkan kewaspadaan kita akhir-akhir ini. Kita harus selalu bersikap tenang. Jika ada gangguan, kita harus melakukan respons secepat mungkin, untuk memastikan keselamatan kita sendiri. Li Meng berkata dengan suara rendah, selain itu, sudah waktunya bagi Lin Bai untuk menghubungi Sekte Iblis Abadi, kan? Tanyakan kepada mereka apa yang akan mereka lakukan terhadap keluarga Murong. Lin Bai mengangguk sedikit dan setuju. Dia segera kembali ke guanya dan mengeluarkan token suaranya untuk menghubungi Liu Fuyun. Sekarang sudah hampir setengah bulan sejak Sekte Iblis Abadi menghancurkan keluarga Zhao, keluarga Situ, keluarga Li, keluarga Wang, dan keluarga Qian. Namun, dia tidak mendengar langkah selanjutnya dari Sekte Iblis Abadi. Lin Bai juga penasaran, Sekte Iblis Abadi mana yang akan menyerang keluarga Wu, keluarga Sangguan, dan keluarga Murong terlebih dahulu. Tak lama setelah upacara, suara Liu Fuyun terdengar, ada apa? Saya ingin tahu langkah selanjutnya dari rencana sekte, tanya Lin Bai. Setelah lama terdiam, Liu Fuyun berkata, di antara 8 keluarga besar di Hengzhou, keluarga Wu, keluarga Murong, dan keluarga Sangguan memiliki fondasi yang sangat dalam, yang jauh melampaui perbandingan 5 keluarga lainnya. Namun, sekarang sekte telah berhasil secara berturut-turut, mereka bermaksud untuk melawan keluarga Wu, keluarga Murong, dan keluarga Sangguan, tetapi sekarang ada suara-suara lain di klan. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, suara apa lagi?
Liu Fuyun berkata, beberapa leluhur yang dipimpin oleh beberapa ratus tetua di klan bersatu untuk menuntut agar penyerangan terhadap 8 keluarga kuat di Hengzhou dihentikan. Mereka pikir itu sudah cukup untuk memusnahkan 5 keluarga dan menakut-nakuti orang. Jika sekte ingin terus mengalahkan keluarga Wu, keluarga Murong dan keluarga Sangguan, bahkan jika mereka menang, mereka akan sangat rusak dan pasti akan diserang oleh gangster lain. Mereka memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Jadi leluhur dan tetua ini bermaksud berhenti di sini dan berdamai dengan keluarga Wu, keluarga Murong dan keluarga Sangguan, dan biarkan ketiga keluarga ini mematuhi perintah. Petik 2. Setelah mendengar ini, Lin Bai langsung mencibir dan bertanya, bagaimana para petinggi sekte memutuskan? Liu Fuyun berkata dengan suara rendah, para petinggi sekte terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok mendukung untuk berhenti berbicara tentang perdamaian, dan yang lainnya sangat menganjurkan pemusnahan 8 raksasa besar di Hengzhou. Kedua faksi itu menemui jalan buntu, dan para pemimpin serta leluhur mereka tidak memperhatikannya untuk sementara waktu. Pada saat ini, Lin Bai sepenuhnya mengerti mengapa setelah membunuh 5 keluarga, tidak ada gerakan di sekte selama setengah bulan. Ternyata ada yang salah di tingkat tinggi. Di masa lalu, Lin Bai berselisih dengan para pejabat senior sekte iblis abadi karena mereka ragu-ragu dan tidak melakukan apapun. Sekarang, para pemimpin senior sekte itu tinggal 1 dan 2, dan kedua faksi itu menemui jalan buntu. Sebagai pemimpin sekte, Li Mojun masih tidak menunjukkan martabat apapun yang menjadi milik pemimpin, atau bahkan tidak memiliki keputusan yang tegas. Secara halus, Li Mojun sedang mempertimbangkan situasi keseluruhan, namun, yang lebih buruk lagi, Li Mojun menyia-nyiakan para pejuangnya dengan sia-sia, yang kemungkinan akan mendorong sekte iblis abadi ke jurang kehancuran abadi. Seperti yang dikatakan Lin Bai sebelumnya, jika Li Mojun mengikuti rencana Lin Bai setengah tahun yang lalu, dan tidak mengundang para pengikut sekte bulan jahat untuk datang ke Hengzhou, dan tidak bersatu dengan aliansi iblis abadi, dia akan memimpin melawan 8 keluarga kuat di Hengzhou. Saat itu, 8 raksasa di Hengzhou tidak mungkin menjadi lawan sekte iblis abadi. Namun, karena keraguan para pejabat tingkat tinggi, mereka melewatkan 3 bulan, sehingga 8 keluarga kuat di Hengzhou mengundang para pengikut sekte bulan jahat dan yang kuat dari aliansi iblis abadi, sehingga 8 keluarga kuat di Hengzhou mengumpulkan kekuatan mereka dan memiliki modal untuk bersaing dengan sekte iblis abadi. Jika sekte iblis abadi terus ragu-ragu, diperkirakan sebelum akhir tahun depan, sungai dan gunung di 13 negara bagian abadi akan berganti pemiliknya. Bagaimana menurutmu tentang ini? Liu bertanya. Selama kurun waktu yang singkat, banyak murid keluarga Wuzong, yang berada di keluarga Wuzong, pasti berada di keluarga Wu Heng ketika mereka mengunjungi guru besar Wuzong. Sekarang puluhan ribu tahun telah berlalu, dan mantan teman mereka telah menjadi andalan sekte iblis abadi, bahkan leluhur sekte tersebut. Ketika keluarga Wu, keluarga Murong dan keluarga Sangguan melihat bahwa sekte iblis abadi telah mengangkat pisau jagalnya, mereka berada dalam keadaan panik, tetapi mereka masih belum siap untuk bersaing dengan sekte iblis abadi. Jadi mereka diam-diam menghubungi teman-teman lama mereka di klan dan berjanji untuk memberi mereka hadiah sejumlah besar uang untuk membujuk mereka agar berhenti berdamai. Ketika Liu Fuyun mendengar kata-kata Lin Bai, kata-katanya menjadi tajam, maksudmu sekarang, para leluhur dan tetua yang menganjurkan untuk berhenti berbicara tentang perdamaian semuanya telah diuntungkan oleh keluarga Wu, keluarga Murong, dan keluarga Sangguan. Itu hanya dugaanku. Aku tidak punya bukti nyata, tetapi menurutku seharusnya begitu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, leluhur, ketika kamu bukan leluhur, atau ketika kamu adalah murid dalam klan biasa, apakah kamu mengenal banyak murid dari 8 keluarga kuat di Hengzhou, bepergian dengan mereka, berlatih dengan mereka, dan bahkan memiliki hubungan pribadi yang mendalam? Hati Liu Fuyun hancur, dan dia sepenuhnya menyadari spekulasi Lin Bai. Seperti yang dikatakan Lin Bai, ketika Liu Fuyun berlatih di Sekte Iblis Abadi, sebagian besar temannya berasal dari 8 keluarga besar di Hengzhou, dan bahkan sekarang mereka masih memiliki koneksi. Liu Fuyun tidak dapat mempercayainya. Jika teman-teman itu menyebarkan berita dan membayar banyak uang, apakah Liu Fuyun akan memulai? Itu taktik menunda. Lin Bai melanjutkan, jika klan mengikuti nasihat para leluhur dan tetua itu dan berhenti berdamai dengan 8 raksasa besar di Hengzhou, aku tidak dapat meramalkan setengah tahun. Ketika 8 raksasa Hengzhou siap, mereka akan segera menyatakan perang terhadap Sekte Iblis Abadi. Liu Fuyun menjawab, Anda akan membiarkan saya menyarankan kepada Sekte agar kita mengalahkan 8 raksasa besar di Hengzhou saat ini, dan tidak memberi mereka kesempatan bernapas. Lin Bai berkata, sekarang pasukan Sekte sudah bergerak penuh dan prajuritnya berada dalam posisi yang baik, mengapa berhenti di sini? Keluarga Wu, keluarga Sangguan,
dan keluarga Murong, di antara 8 keluarga besar di Hengzhou, sudah ketakutan. Mengapa mereka harus diberi kesempatan untuk memulihkan vitalitas mereka? Leluhur, Anda perlu memahami sebuah kebenaran, yaitu, memukul ular tidak akan pernah mati, dan akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Sekarang Sekte Iblis Abadi telah membuat pedang. Jika pedang ini tidak dapat sepenuhnya membunuh 8 keluarga kuat di Hengzhou, dan ketika 8 keluarga kuat di Hengzhou memulihkan vitalitas mereka, mereka pasti akan membalas dendam dengan pedang ini. Ketika Lin Bai mengatakan bahwa, memukul ular tidak akan pernah mati, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Mata Liu Fuyun berbinar, dan dia masih membuat keputusan di dalam hatinya. Dia ingin menegur klan Zhong untuk memenangkan 8 raksasa besar di Hengzhou. Dia tidak boleh memberi mereka kesempatan bernapas. Bab 4533, Perang hanya berakhir ketika orang terakhir yang bertahan bertarung. Sekte Iblis Abadi telah menghancurkan 5 dari 8 keluarga yang kuat dan mencapai hasil yang cemerlang. Sekte ini dapat menghadapi 3 keluarga yang paling sulit di antara 8 keluarga tersebut. Eselon teratas dari Sekte Iblis Abadi dibagi menjadi 2 kelompok. Satu faksi menganjurkan untuk segera memotong kekusutan dan membersihkan 8 keluarga besar bersama-sama. Yang lain menganjurkan untuk berdamai, percaya bahwa klan tersebut telah memusnahkan 5 keluarga dan cukup untuk menakut-nakuti orang. Jika bukan karena keluarga Murong, perlu untuk melenyapkan 5 keluarga tersebut. Bahkan jika sekte menang secara kebetulan, mereka pasti akan kehilangan kekuatan mereka. Pada saat itu, 13 negara bagian abadi pasti akan mengalami badai lagi, dan lebih banyak gangster akan keluar. Liu Fuyun bukanlah pendukung perdamaian atau pendukung perang. Faktanya, dia berpikir bahwa pertempuran utama memiliki gagasan untuk mengambil alih perang. Dia juga berpikir bahwa jika kita ingin menghancurkan 5 keluarga besar, mengapa tidak melahap 3 keluarga lainnya bersama-sama. Tetapi dia juga berpikir bahwa teori faksi perdamaian itu benar. Jika kita ingin melawan keluarga Murong, keluarga Wu, dan keluarga Sangguan, bahkan jika kita akhirnya mengalahkan ketiga keluarga itu, kita tidak akan pernah lupa bahwa Sekte Hengmo juga akan sangat lemah. Pada saat itu, akan ada kekuatan lain di 13 negara abadi. Oleh karena itu, Liu Fuyun tidak tahu bagaimana memutuskan untuk sesaat. Liu Fuyun juga gagal membuat rencana yang sempurna setelah beberapa hari dan malam berpikir keras. Faktanya, sebagian besar pemimpin senior Sekte Iblis Abadi seperti Liu Fuyun. Mereka tampak canggih dan mantap, tetapi sebenarnya mereka bimbang. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin mempertimbangkan situasi keseluruhan, tetapi sebenarnya mereka sulit untuk membuat keputusan. Di masa damai, tingkat tinggi semacam ini dapat memastikan stabilitas sekte, tetapi di masa perang, tingkat tinggi semacam ini hanya akan membuat sekte kehilangan kesempatan lagi dan begitu perang dimulai, jika Anda bimbang dan tidak tegas, dan masih menganggap situasi keseluruhan sebagai hal yang paling penting, Anda akan terperangkap di lautan. Perang itu menguras darah, dan harus membayar harganya. Bagaimana menilai apakah perang sepadan dengan harga yang Anda bayar? Itu tergantung pada apakah Anda bisa mendapatkan cukup keuntungan setelah perang. Pertarungan antara Sekte Iblis Abadi dan 8 keluarga kuat di Hengzhou sudah di udara. Tidak diragukan lagi bahwa jika Sekte Iblis Abadi memulai perang dan memenangkan pertempuran, bahkan jika vitalitasnya sangat terluka, itu juga memecahkan tulang keras Sekte Iblis Abadi, bahkan jika kekuatan lain akan mengambil keuntungan dari situasi tersebut, tetapi Sekte Jahat Abadi masih akan memiliki kekuatan yang tersisa untuk menghancurkan 8 keluarga kuat, dan mereka juga tidak boleh berani menyerang selamanya. Ketika Sekte Iblis Abadi memulihkan vitalitasnya, akan jauh lebih mudah untuk membersihkan kekuatan yang baru bangkit ini daripada membersihkan 8 keluarga kuat. Adapun 8 keluarga kuat di Hengzhou, jika mereka mengalahkan Sekte Iblis Abadi, mereka dapat memperoleh lebih banyak kendali atas 13 negara bagian abadi dan menjadi penguasa 13 negara bagian abadi. Dalam perang ini, tidak peduli apakah itu Sekte Iblis Abadi atau 8 keluarga kuat di Hengzhou, siapapun yang menang akan mendapatkan keuntungan besar. Karena itulah Lin Bai menyadari bahwa Sekte Iblis Abadi dan 8 keluarga kuat di Hengzhou tidak akan pernah bisa berhenti berbicara tentang perdamaian. Bahkan jika Sekte Iblis Abadi dan 8 keluarga besar berdamai saat ini, selama 8 keluarga besar siap memakan Sekte Iblis Abadi, mereka pasti akan menyerang Sekte Iblis Abadi. Perang ini tidak akan pernah bisa dihentikan. Hanya ketika satu pihak hancur total, baru bisa dihentikan. Jadi Lin Bai mendengar bahwa ada faksi perdamaian di puncak Sekte Iblis Abadi. Meskipun dia mengira bahwa mungkin keluarga Murong, keluarga Sangguan, dan keluarga Wu yang telah menghubungi teman-teman mereka di klan, dia meminta mereka untuk menekan sekte dan berdamai dengan 8 keluarga besar. Setelah perdamaian berhasil,
Itu akan memberi 8 raksasa kesempatan untuk bernapas dan memberi mereka waktu untuk berkumpul kembali. Awalnya, Liu Fuyun ragu-ragu seperti pemimpin senior klan lainnya. Tetapi ketika dia mendengar kalimat Lin Bai, membunuh ular tidak akan pernah mati, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Seketika mata Liu Fuyun yang bingung dan rendah menjadi cerah. Dia mengerti arti kata-kata Lin Bai dan tahu bahwa tidak mungkin untuk berdamai dengan mudah. Hanya setelah satu pihak hancur total, perang bisa dihentikan. Sepertinya bagaimanapun juga, kita harus membujuk para petinggi sekte untuk bertempur sampai akhir. Liu Fuyun berbisik, King Luo, aku akan segera melapor ke sekte dan menyampaikan maksudmu kepada para petinggi sekte, dan aku akan berusaha sekuat tenaga membujuk mereka untuk terus bertempur. Dengan cara ini, sekte masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Leluhur, sekarang aku diperintahkan oleh keluarga Murong untuk menjaga Gunung Zenan di luar keluarga Murong bersama dengan Murong Qiuyuan dan lebih dari 200 prajurit Tao dan alam dewa. Aku akan mencari tahu tujuan keluarga Murong agar kita menjaga Gunung Zenan sesegera mungkin. Aku juga akan meminta leluhur untuk membalas keputusan klanku sesegera mungkin, serta keputusan sekte untuk melawan kekuatan itu terlebih dahulu. Murong Qiuyuan, apakah orang tua ini masih hidup? Ketika Liu Fuyun mendengar nama itu, dia juga terkejut. Dalam hatinya, dia mengira Murong sudah mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa perang memaksanya keluar. Apakah keluarga Murong membiarkannya muncul kembali di dunia? Tampaknya keluarga Murong benar-benar siap untuk melawan klan. King Luo, kamu harus mencari tahu mengapa keluarga Murong memintamu untuk menjaga Gunung Zenan sesegera mungkin. Aku akan segera menghubungi sekte untuk membujuk mereka untuk bertarung. Jika sekte membuat keputusan, aku akan memberitahu kamu tentang tren klan sesegera mungkin. Setelah bernegosiasi dengan Lin Bai, Liu Fuyun menyimpan token suaranya, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan token milik Li Mojun. Di ujung token yang lain terdengar suara lelah Li Mojun, Liu Fuyun, apakah kamu menemukan King Luo? Aku telah menemukan King Luo dan menjalin kontak dengannya. Sekarang dia telah direkrut oleh keluarga Murong untuk tinggal di keluarga Murong dan menjadi agen internal kita. Liu Fuyun berkata, sepertinya Zhang Jiao sangat lelah. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Li Mojun mendesah getir, hari-hari ini, token transmisi di tanganku tidak pernah berhenti. Beberapa leluhur tersembunyi di klan telah berturut-turut bersuara kepadaku, memintaku untuk berdamai dengan keluarga Murong, keluarga Sangguan, dan keluarga Wu, untuk memastikan perdamaian di 13 negara bagian abadi. Liu Fuyun bertanya, aku ingin tahu apakah pemimpin telah membuat keputusan. Li Mojun berkata dengan suara muram, mereka rukun. Ada prinsip perdamaian. Seperti yang mereka katakan, jika aku bertarung melawan keluarga Murong, keluarga Sangguan, dan keluarga Wu, bahkan jika kita menang, sekte iblis abadi akan sangat rusak. Pada saat itu, jika gangster lain bangkit, klan pasti akan menghadapi banyak masalah. Tetapi para leluhur dan tetua yang bertanggung jawab atas pertempuran itu benar. Sekarang klan telah mengambil tindakan, dan 5 keluarga besar telah dihancurkan oleh Guntur, akan sangat disayangkan jika kesempatan seperti itu terlewatkan. Liu Fuyun dapat mengetahui dari perkataan Li Mojun bahwa Li Mojun tidak dapat mengambil keputusan. Ia dulu memiliki ide yang sama dengan Li Mojun. Namun setelah analisis Lin Bai, Liu Fuyun segera memahami kelebihan dan kekurangannya dan segera berkata, karena Tuan tidak dapat mengambil keputusan, mari kita dengarkan maksud King Luo. Saya baru saja menghubungi King Luo dan ia menganalisis situasi saat ini. Saya pikir situasi antara sekte dan 8 kekuatan besar dapat membantu pemimpin untuk mengambil keputusan. Li Mojun bertanya, King Luo, apakah ini pertempuran utama atau perdamaian utama? Liu Fuyun menjawab dengan nyaring dan tegas, King Luo yang bertanggung jawab atas perang. Bab 4534 King Luo memimpin pertempuran. King Luo yang bertanggung jawab atas perang. Liu Fuyun menjawab dengan tegas dan tegas. Li Mojun terkekeh dan berkata, kurasa, pada awalnya, dia memaksaku untuk membunuh wakil pemimpin Wu di Istana Abadi. Saat itu, aku tahu bahwa begitu perang dimulai, King Luo pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Selain itu, King Luo adalah orang yang kejam dan tegas, dan dia jelas merupakan faksi perang utama. Liu Fuyun berkata, pemahaman Zhang Jiao tentang King Luo sangat benar, tetapi ada juga sedikit penyimpangan. King Luo tidak hanya kejam dan tak kenal ampun, tetapi juga sangat cerdas, unik dalam visi, mendalam dalam pikiran, tenang dan canggih. Kampanye King Luo bukanlah tanpa dasar, juga bukan kebangkitan yang tiba-tiba. Guru, tolong dengarkan baik-baik maksud King Luo. Aku akan mengajarkan kata-kata King Luo kata demi kata dengan Gaozi Zhang Jiao. Li Mojun membangkitkan semangatnya dan berkata, tolong ceritakan padaku secara rinci.
Liu Fuyun memberitahu Li Mojun kata demi kata tentang analisis Lin Bai tentang perang. Setelah mendengarkan analisis King Luo, Li Mojun yang awalnya ragu-ragu, perlahan-lahan menajamkan tatapan matanya. Setelah mendengar ini, suaranya menjadi keras dan tegas, berkata, kata-kata King Luo masuk akal. Mengalahkan ular tidak akan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan. Selain itu, para leluhur klan tahu bahwa kita akan menyerang 8 keluarga kuat di Hengzhou, tetapi mereka tidak keluar untuk berdamai cepat atau lambat. Hanya ketika kita memperoleh kemenangan besar, mereka keluar untuk menganjurkan perdamaian. Jika, seperti yang telah dianalisis King Luo, para leluhur sekte telah menerima manfaat besar dari keluarga Murong, keluarga Sangguan, dan keluarga Wu. Jika aku berjanji untuk berdamai saat ini, itu pasti akan memberi ketiga keluarga ini kesempatan untuk bertahan hidup. Ketika mereka siap, mereka pasti akan menyerang sekte, dan kemudian sekte akan jatuh ke dalam jurang bencana abadi. Terlebih lagi, King Luo benar. Pertarungan antara sekte iblis abadi dan 8 raksasa besar di Hengzhou tidak akan pernah berakhir dengan damai. 8 raksasa di Hengzhou telah lama mendambakan sekte iblis abadi. Mereka ingin sekali mencabut sekte iblis abadi. Bahkan jika mereka berdamai saat ini, mereka juga berencana untuk memperlambat pasukan mereka. Perang ini hanya bisa dihentikan setelah satu pihak hancur total. Li Mojun menghela napas, analisis King Luo seperti tamparan di kepala, yang membuat mulutku ternganga. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan mendengarkan pendapat leluhur kita. Ketika kita siap, kita akan mencabut keluarga Murong, keluarga Sangguan, dan keluarga Wu dengan cara apapun. Liu Fuyun berpikir bahwa dia harus menyerah beberapa kata untuk membujuk Li Mojun, tetapi dia tidak menyangka kalau analisa King Luo begitu langsung mengenai jiwa Li Mojun sehingga dia langsung mengambil keputusan. Seketika, kedua lelaki itu berdiskusi dengan baik. Li Mojun segera pergi ke Gua Xianfo untuk menemui para leluhur. Ketika mendengar bahwa Li Mojun akan berperang melawan keluarga Murong, keluarga Sangguan, dan keluarga Wu, Li Mojun tetap bersikeras pada keputusannya sendiri, meskipun banyak leluhur yang menentangnya dengan keras. Li Mojun menolak tekanan itu dan memutuskan untuk berperang. Melihat Li Mojun begitu teguh, gurunya bertanya kepadanya mengapa dia mengambil keputusan itu. Setelah Li Mojun memberitahu semua leluhur tentang analisis Lin Bai, dia segera mendapat persetujuan dan dukungan dari para leluhurnya. Bahkan para tetua dari faksi perdamaian yang tadi sangat menentang perang, segera berbalik melawan satu sama lain. Mereka telah melihat kepentingan perang ini dan tidak boleh kalah. Setelah pertemuan itu, para tetua Mozu segera mendukungnya. Di tanah Hengzhou, sekte iblis abadi, yang telah diam selama setengah bulan, mulai bergerak lagi, dan seni bela diri Taoisme dan dewa di kota-kota besar mulai bergerak mendekati keluarga Murong, keluarga Wu, keluarga Sangguan, dan wilayah klan lainnya. Dan tentu saja, ketiga keluarga itu juga telah menerima berita. Kepala keluarga Murong sekali lagi datang ke istana bawah tanah. Di ruang batu yang diukir dengan susunan bayangan, beberapa sosok muncul lagi. Namun, hanya lambang keluarga dari 3 keluarga, Murong, Sangguan dan Wujia, yang masih bersinar. Pemilik keluarga Sangguan berkata, telah menerima berita dari keluarga jahat abadi. Li Mojun telah membuat keputusan untuk melawan 3 keluarga. Keluarga Wu berkata dengan suara rendah, seni bela diri di tanah Hengzhou juga secara bertahap mendekati wilayah klan dari 3 keluarga besar kita. Hari-hari ini, seorang ahli susunan telah secara diam-diam menjebak susunan transmisi di sekitar keluarga Wu, menghalangi kontak antara keluarga Wu dan dunia luar. Selain itu, banyak orang kuat menjaga jalan utama untuk menghalangi keluarga Wu. Kepala keluarga Murong berkata dengan muram, Li Mojun selalu bimbang, dan kami telah mengundang beberapa leluhur untuk menekannya dengan uang yang banyak. Bagaimana Li Mojun dapat membuat keputusan hanya dalam waktu setengah bulan? Itu sama sekali tidak seperti gaya Li Mojun. Ini bukan saatnya untuk memikirkan mengapa Li Mojun tiba-tiba membuat keputusan. Pasukan Sekte Iblis Abadi akan segera datang ke kota. Namun, sekarang kami tidak tahu yang mana dari 3 keluarga kami yang akan diserang Sekte Iblis Abadi terlebih dahulu, jadi kami hanya bisa duduk dan melihatnya berubah. Kepala keluarga Wu berkata dengan suara rendah, tidak peduli apapun, saya masih berharap ketiga keluarga kami dapat menanggung badai itu. Selama kami menanggungnya, ketika kami siap, iblis abadi akan dibantai oleh kami. Guru keluarga Murong berkata, kalau begitu, semua orang siap membakar batu giok dan batu. Setelah menghubungi Liu Fuyun, Lin Bai dan Li Meng keluar dari lembah untuk mengunjungi Gunung Zenan keesokan paginya. Tampaknya menyenangkan, tetapi sebenarnya, Lin Bai dan Li Meng diam-diam mengamati tanaman dan pohon di Gunung Zenan untuk melihat petunjuk. Mereka naik gunung di sepanjang jalan kuno dari kaki gunung, dan tanpa sadar mereka pergi ke puncak gunung.
Berdiri di puncak gunung, Lin Bai mendongak dan melihat bahwa ada gunung yang lebih tinggi dari Gunung Zenan di depannya, yang menjulang tinggi ke awan dan menghalangi pandangan. Li Meng berkata dengan wajah muram, tidak ada yang aneh. Kami telah melakukan perjalanan ke seluruh Gunung Zenan sejauh ratusan ribu mil dalam beberapa hari terakhir. Tidak ada batasan pada pembentukan susunan Dharma, atau urat kekuatan spiritual apapun. Itu tidak terlihat seperti tempat di mana terdapat susunan dan organ lainnya. Lin Bai menghela napas, ya, tampaknya tempat ini benar-benar pegunungan terpencil. Kalau begitu, mengapa keluarga Murong harus bersusah payah mengizinkan kita datang dan menjaga di sini? Li Meng, bersama dengan Gong Sun Chi, Meng Po, Ni Zun, dan yang lainnya, pergi menjelajahi Gunung Zenan yang berjarak 100.000 mil, tetapi mereka semua tidak menemukan apapun. Lin Bai juga pergi menyelidiki beberapa kali, tetapi gagal. Berdiri di puncak gunung, Lin Bai dan Li Meng sama-sama melihat Gunung Chongshan, yang menghalangi pandangan mereka. Tiba-tiba, Lin Bai mengerutkan kening, dan secercah cahaya melintas di hati mereka. Menyadari perubahan di wajah Lin Bai, Li Meng mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Sulit untuk mengatakannya sekarang. Jika itu yang kuduga, maka aku harus tahu mengapa keluarga Murong mengizinkan kita datang ke Gunung Zenan. Saat dia berbicara, Lin Bai bangkit dari langit dan langsung jatuh dari langit. Li Meng masih bingung dengan ketidaknormalan Lin Bai, tetapi kemudian dia juga bangkit dari puncak gunung dan mengikutinya. Berdiri di atas awan, Lin Bai melihat ke bawah ke bumi, gunung, dan sungai. Pada saat ini, mata Lin Bai penuh dengan cahaya terang, saya mengerti. Bab 4535, Formasi Empat Dewa Pegunungan dan Sungai Qianqiu. Lin Bai dan Li Meng naik ke puncak awan satu demi satu. Pada saat ini, Lin Bai mendongak dan melihat keluar. Dia membuka mata Dharmasura dan mengumpulkan puluhan ribu mil. Dari puncak awan Gunung Zenan, Lin Bai dapat melihat wilayah keluarga Murong, kota pegunungan dan sungai. Ketika dia naik gunung dan melihat jauh, dia melihat pegunungan di selatan kota Sanhe, dan melihat air merah mengalir melalui kota pegunungan dan sungai. Pada saat ini, mata Lin Bai penuh dengan kecerahan dan berbisik, saya mengerti. Li Meng berdiri di samping Lin Bai dan melihat keluar dari matanya. Meskipun pemandangan pegunungan dan sungai yang indah itu indah, Li Meng tidak dapat melihat petunjuknya. Dia bertanya, Lin Bai, apa yang kamu mengerti? Apakah kamu melihat petunjuk tempat ini? Lin Bai tersenyum, menarik kembali matanya, dan jatuh dari awan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Meng mengikuti langkah Lin Bai dengan ragu. Li Meng mengerti bahwa dia tidak banyak bertanya. Dia juga khawatir bahwa Murong Qiuyuan akan memperhatikan mereka. Dia berjalan kembali ke lembah tempat mereka beristirahat. Li Meng memanggil Gong Sun Chi dan Ni Zun untuk berdiskusi. Ni Zun datang dengan tergesa-gesa dan bertanya, tapi apa yang kalian dapatkan? Li Meng mengangkat tangannya, membuka formasi dan menutup lembah. Dia berkata dengan suara rendah, sebelumnya, Lin Bai dan aku melihat Heng Zhu dari awan di Gunung Zenan. Sepertinya Lin Bai telah melihat sesuatu, tetapi kami tidak banyak bicara karena kami khawatir akan menarik perhatian Murong Qiuyuan di Gunung Zenan. Sekarang Lin Bai telah kembali ke lembah, dan aku telah membuka formasi. Kalian dapat mengatakan apa yang kalian inginkan. Apakah kalian menemukan petunjuk di Gunung Zenan? Mengapa keluarga Murong mengirim kami untuk melihat kota yang menjaga Nanshan? Gong Sun Chi mengerutkan kening dan berkata, kami telah melihat ke atas awan di Gunung Zenan, tetapi kami hanya melihat pemandangan yang indah. Sepertinya tidak ada misteri lain. Bukan hanya Ni Zun dan aku yang telah mengunjungi Gunung Zenan. Sekarang, banyak seniman bela diri di sekitar Gunung Zenan telah naik ke langit awan untuk melihat dunia, dan mereka tampaknya tidak memiliki petunjuk tentang hal itu. Meng Po bertanya dengan rasa ingin tahu, Lin Bai, apa yang kamu lihat? Lin Bai membuka matanya dan memperhatikan angin dan rumput di sekitar lembah. Dia tidak menemukan satu pun yang dekat dengan lembah. Pada saat ini, Lin Bai sedikit lega, mengambil cabang dari tanah, menjalankan kekuatan spiritualnya, menggambar jalan peri di tanah, dan menumpuk gunung dengan kekuatan spiritualnya. Saat cabang-cabang putih hutan meluncur di antara, sebuah peta sederhana disajikan kepada publik. Peta yang digambarkan Lin Bai hari ini adalah peta pegunungan di selatan kota Sanhe. Lin Bai, yang memiliki mata sura, memiliki kemampuan untuk tidak pernah lupa. Ketika dia naik ke ketinggian tadi, semua gunung dan sungai yang bisa dia lihat disajikan di depan semua orang. Ketika Lin Bai sedang melukis, mata Li Meng sedikit menyipit, dan dia tampaknya telah menebak apa ini. Setelah Lin Bai selesai melukis, dia menyingkirkan dahan-dahan itu.
Gong Sunci dan Nizun berkumpul untuk mengidentifikasinya dengan saksama. Mereka mengerutkan kening dan bertanya, ini sepertinya peta di sekitar Gunung Zenan. Lin Bai, apa yang kamu lakukan dengan ini? Gong Sunci juga bertanya dengan bingung, apa bedanya? Lin Bai tersenyum lembut, menatap Li Meng, berkata, tetua Li Meng seharusnya melihat petunjuknya. Li Meng, dengan wajah muram, melihat peta yang digambar Lin Bai di tanah, melihat batu-batu yang mewakili gunung-gunung, dan melihat dahan-dahan yang ditinggalkan Lin Bai saat mendayung sungai. Tatapannya sangat dingin. Apa yang kalian berdua lihat? Tidak bisakah kalian mengatakannya saja? Kalian ingin membunuh kami. Li Meng berkata dengan suara rendah, ini adalah susunan Dharma. Gong Sunci melotot dan berseru, susunan Dharma. Bagaimana kalian bisa tahu bahwa ini adalah barisan? Li Mengchang menarik napas dan berkata dengan suara rendah, aku tidak tahu siapa yang menyiapkan susunan ini untuk keluarga Murong. Sungguh menakjubkan untuk mengambil gunung sebagai bendera susunan, sungai sebagai urat nadi spiritual, kota pegunungan dan sungai sebagai mata susunan, 100.000 li sebagai peta susunan, dan ratusan juta makhluk hidup sebagai prajurit sebagai jenderal. Lin Bai berkata dengan suara rendah, ya, ketika aku memanjat langit dan melihat ke atas, aku dapat melihat gunung dan sungai di depanku. Kelihatannya rumit, tetapi semuanya teratur. Ada rasa alami akan kesatuan manusia dan alam. Selain itu, susunan besar ini membentang ratusan ribu mil. Sekarang kita berdiri di Gunung Zenan, kita hanya dapat melihat seperempat dari susunan ini, yang juga karena hal berikut. Oleh karena itu, kita tidak menyadari keberadaan susunan ini. Li Meng berkata, hal yang paling mengagumkan tentang susunan ini adalah bahwa master yang menyusun susunan ini menggunakan gunung dan sungai sebagai bendera dan matanya untuk menyatukan susunan ini ke dalam bumi, gunung, dan sungai. Jika Lin Bai tidak melihat petunjuknya, tidak akan ada lebih dari satu orang yang dapat melihat keberadaan susunan ini di 13 negara bagian keabadian. Jika susunan ini tidak rusak, keluarga Murong dan kota Sanhe pasti akan kokoh. Bahkan jika Sekte Iblis Abadi datang dengan ribuan pasukan, mereka akan mati di dalamnya. Jika Lin Bai tidak melihat keberadaan formasi ini saat ini, aku khawatir kita tidak tahu bahwa kita telah memasuki formasi keluarga Murong. Lin Bai bertanya, Guru Li Meng, apakah Anda pernah mengenal susunan ini? Li Meng menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, saya mendengar dari guru saya bahwa leluhur keluarga Murong pernah meninggalkan 13 negara bagian abadi dan pergi ke kedalaman dunia iblis untuk mempelajari keterampilan mereka. Kemudian, ketika tetua kembali, keluarga Murong mulai bangkit secara bertahap. Tetua membawa kembali banyak harta, termasuk satu set susunan sihir yang disebut susunan 4 dewa gunung dan sungai di ribuan musim gugur. Pada saat itu, keluarga Murong menjalani persiapan selama beberapa generasi dan perencanaan selama puluhan ribu tahun untuk menemukan sumber daya kultivasi yang cukup untuk mengatur susunan ini. Pada saat itu, leluhur guru saya diundang ke keluarga Murong untuk membantu mengatur susunan. Namun, guru saya mengatakan bahwa mereka menemukan bahwa pengaturan susunan gagal dalam klasik klan, dan bahwa leluhur guru saya juga sedang dalam proses mengatur susunan, yang menjadi bumerang oleh susunan dan sayangnya jatuh. Ini adalah hal yang sangat jauh. Itu mungkin terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Apakah itu 50.000 tahun yang lalu atau 100.000 tahun yang lalu, tidak mungkin untuk diketahui. Lin Bai terkekeh, sepertinya leluhur Tuan pergi membantu keluarga Murong mengatur barisan pelindung gunung, dan tidak hanya tidak gagal, tetapi juga berhasil. Li Meng mengangguk dan berkata, jadi, tampaknya para leluhur klan benar-benar berhasil. Mungkin saja keluarga Murong tahu bahwa susunan itu disusun oleh para penyihir susunan yang diundang. Mereka tahu kekuatan susunan itu dan juga tahu kelemahan susunan itu. Oleh karena itu, setelah susunan itu terbentuk, keluarga Murong membantai mereka semua. Kemudian keluarga Murong menyatakan bahwa Fa disusun oleh para ahli susunan. Tata letak susunan itu gagal, dan semua penyihir susunan itu tergigit oleh susunan itu, dan semuanya jatuh. Dengan cara ini, tidak seorang pun tahu bahwa ada susunan pelindung gunung seperti itu di sekitar keluarga Murong. Lin Bai berkata dengan suara rendah, susunan ini begitu agung sehingga dapat dilihat dari langit dan bumi. Jika tidak hancur, pasukan Sekte Iblis Abadi tidak akan dapat memasukinya. Tidak mungkin mengancam keluarga Murong di kota Sanhe.